Beliau berkenalan dengan bisnis Tians ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis Tian ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercedes C230 Sport dari Tians. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik. Dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Mari kita belajar dari Bapak Abdi Suardin. Apa kabar Medan? Waktu terakhir kali ke Medan saya Silver Lion, sekarang saya alhamdulillah Tri Diamond Gold Lion. Kalau Anda nggak berkembang-berkembang, jangan salahkan perusahaannya, salahkan Anda sendiri. Iya kan? Kalau ada orang yang pindah, jangan salahkan perusahaannya dong, salahkan dialah. Pengen salahkan perusahaannya sehat-sehat aja kok walafiat gitu. Aman-aman aja. Yang nggak sehat adalah orang yang menjalankan, betul nggak? Iyalah, sama kayak mamanya di USU tuh, ada orang drop out. Terus USU-nya kita mau nyalahin, enggak kan? Enggak kan? Kita, USU-nya tuh nggak bener kurikulumnya tuh, makanya saya drop out. Emang gitu? Kenapa orang kalau berhenti dari Tiansi selalu menyalahkan Tiansi? Iya kan? Karena sudah tidak punya akal sehat gitu. Iyalah, orang nggak punya akal sehat kenapa? Karena bisnisnya jenuh. Kalau bonusnya gede, nggak mungkin pindah, betul nggak? Orang pindah, orang berhenti, kenapa? Karena jenuh. Kenapa jenuh? Karena nggak mau belajar. Kenapa nggak mau belajar? Karena nggak sistem, titik. Saya akan menyadarkan kepada Anda, kan Anda biasa komplain. Kenapa bisnis saya tidak berkembang? Betul nggak? Anda sering komplain. Atau mungkin bagi Anda yang baru, Anda langsung mendapatkan jalannya. Anda dapatkan petanya. Oh, nggak boleh kayak gini, nggak boleh seperti itu, harus begini, harus begitu. Betul nggak? Semua bisnis pasti butuh proses. Sebuah kemenangan pasti ada pengorbanan. Betul? Tadi malam saya sempat cerita, saya closing orang. Saya bilang, aduh Pak, susah kayak gini. Saya bilang, gajinya berapa? Saya bilang. Dia bilang, ya 3,5-an Pak. 3,5-an waktu Anda masuk di perusahaanmu, gaji pertama berapa? Dia bilang 2,5. Terus sekarang udah berapa tahun? Saya bilang 7 tahun. Kaget saya. Astagfirullah, saya bilang. Kaget gitu. 7 tahun ente mengabdi di situ, kenaikan cuma 1 juta. Ente itu manusia Pak. Masa dibayar kenaikan dalam 7 tahun 1 juta? Betul nggak? Jadi intinya apa? Dia nyaman dengan gaji 2 juta, dia nyaman dengan gaji 3 jutanya itu, dia nyaman. Akhirnya dia nggak berani untuk memulai bisnis. Musuh terbesar dari kehidupan yang luar biasa adalah zona nyaman. Nah, makanya enak kalau orang miskin jalanin bisnis ini. Kenapa? Hidupnya itu udah nggak nyaman. Hidupnya nggak nyaman, ya iya dia pengen nyaman, betul nggak? Yang susah kalau orang kaya jalanin bisnis ini, udah nyaman, harus nyungsep lagi ke bawah, betul nggak? Kalau orang miskin jalanin bisnis ini gampang, harus kerja keras. Kalau nggak kerja keras, kebangetan. Udah miskin malas lagi. Udah malas tukang mengeluh pula. Ya Tuhan, kalau udah tahu miskin, ngapain ngeluh? Kalau udah tahu miskin, ya kerja keras. Ketawa lagi malaikat di atas, lihat Anda ngeluh, udah miskin tukang ngeluh. Jadi semua pekerjaan pasti ada proses. Sebuah kemenangan pasti ada pengorbanan. Kalau mau menang harus berjuang, betul nggak? Dan kalau berjuang pasti tidak enak. Misalnya kita mau berjuang angkat senjata tuh, pasti kita tahu konsekuensinya apa. Nginap di hutan, tidak mandi, tidak makan, makan daun, makan ulat, kita tahu. Tapi untuk satu tujuan, freedom. Bener nggak? Nah sekarang kalau Anda nggak mau berjuang, Anda nggak mau ditolak orang, Anda nggak mau pertemuan, saya cuma bilang satu hal, pulang dari sini berhenti aja. Karena nggak ada gunanya. Karena di bisnis ini, kalau Anda mau ngelihat saya terima mobil, terima segala macam, Anda harus berjuang, nggak bisa enggak. Kuncinya cuma satu, bukan orang pintar tapi orang konsisten. Banyak orang pintar tapi tidak konsisten, nggak jadi apa-apa di bisnis ini. Banyak orang pintar Pak, pintar ngomong, tapi nggak belajar. Akhirnya apa? Tiansi diprioritaskan jadi nomor 2. Dan jangan pernah protes kalau Allah ngasih prioritas bonus Anda nomor 2. Selesai kan? Gampang kok. Lu mau nyari apa di bisnis ini? Mau nyari paling kaya? Gampang, kerja keras 10 kali lipat. Selesai. Mau kaya? Belajar 10 kali lipat. Pada saat orang tidur kita belajar. Orang gagal 24 jam, orang sukses 24 jam. Apa yang membedakan?
menggunakannya. Orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya, sedangkan orang sukses merasa 24 jamnya itu kurang buat kerja keras dan belajar. Simple, gampang. Kalau mau naikin kasta, kalau mau naikin derajat, naikin dirimu. Bukan upline-mu yang harus naik, bukan downline-mu yang harus naik, dirimu yang harus naik. Kalau bisnismu mau naik, selesai kan? Global materinya ya? Udah sebenarnya cuma itu. We talk about multi level, we talk about mentality. Kita bicara mental, Bo. Bukan pinter, bukan jago, bukan Anda siapa, tapi bicara mentalmu seperti apa. Harus punya teachable spirit. Walaupun Anda siapa, Anda harus belajar kepada upline-mu. Walaupun upline-mu nggak tahu apa-apa, tapi Anda berbohong untuk belajar. Buat apa? Duplikasi. Bayangin coba. Kalau Anda nggak belajar sama upline, apalagi sering ngomongin upline, apa yang terjadi di bawah? Di bawah akan sering ngomongin Anda, betul? Gitu. Makanya saya kemarin ketemu dengan pebisnis gitu. Saya bilang, banyak rahasia tersembunyi di MLM, saya bilang. Kenapa? Di MLM, kalau Anda mau berkembang, Anda harus jujur. Anda nggak bisa bohong. Kalau di luaran sana Anda harus sikut kiri, sikut kanan, jilat kiri, jilat kanan. Tapi kalau di MLM, kalau mau berkembang, Anda nggak bisa cari muka. Anda harus kerja keras dan tidak bisa disogok bisnis ini. Betul? Kalau Anda ngerasa jago, Anda jalanin MLM sampai ke diamond. Kenapa? Karena di situ butuh kerja keras, butuh integritas, butuh kejujuran, hubungan sama Tuhan vertikal horizontal, bahasa muslimnya itu hablum minannas, hablum minallahnya harus kuat. Hubungan ke orang tua komplit. Jadi jangan main-main dengan bisnis ini, Pak. Jadi bisnis ini bukan cuma sekedar bicara uang, tapi banyak maknanya bisnis ini. Nah, banyak orang cuma pengen cari uang di bisnis ini, pengen uang, pengen uang, pengen uang. Betul. Tapi saya cuma bilang satu hal, uang. Kalau kita cari uang, manusia kita nggak dapat. Tapi kalau kita bangun manusianya, uang pasti dapat. Betul? Nah, saya bicara masalah kesalahan. Kalau kita bicara kesalahan, berarti nanti Anda jangan langgar. Anda jangan langgar ini, gitu. Saya kasih tahu kesalahannya, tapi saya kasih tahu jalan keluarnya kepada Anda. Jadi Anda akan mendapatkan kesalahan-kesalahannya apa aja, tapi Anda akan mendapatkan jalan keluarnya. Jadi sekarang kita bicara kesalahannya, biar apa? Bisa diperbaiki, benar nggak? Nah, seperti itu. Yang pertama, tidak ada blueprint bisnis. Jadi asal join, sudah. Jadi nggak jelas dari awal dia join, sampai detik ini, dia tidak punya perencanaan yang matang. Perencanaannya itu cuma di kepala dia, tapi dia tidak tuliskan. Saya tanya sama Anda, ini gedung apa namanya? Selecta. Selecta ini dibangunnya seperti apa sih? Kira-kira umpamanya tukang kumpul. Tukang kumpul. Tukang satu Medan ini kumpul semua toh. Kita mau bangun ini di sini. Nanti ini kacanya begini, ini. Ayo sekarang, yuk bangun. Langsung dibangun atau arsiteknya dulu yang merencanakan? Ini sekian batanya, ini sekian biayanya, ini sekian ininya, ini sekian ini sekian, berapa lama pelaksanaan, ini finishingnya berapa lama. Itu kan sudah ada semua. Itu yang namanya blueprint. Kalau nggak ada itu, Anda acak-acakan bisnisnya. Ingat loh, bisnis Tiansi itu profesional. Yang nggak profesional orang yang menjalankan bisnis ini. Mengerti tulang? Untung saya nggak bilang opung. Kemarin saya ketemu downline saya, terus ada anaknya gitu, terus saya bilang gini, sini sama opung pada ketawa mereka. Pak, opung itu nenek. Oh nenek. Iya benar, kakek ya. Iya, saya pikir om. Tidak ada blueprint yang jelas. Jadi blueprintnya nggak ada, jadi asal jalaninnya, asal presentasi. Pokoknya telepon orang, kalau ada jadwal presentasi langsung presentasi. Nggak punya terencana, handphone dimatikan ya. Nggak ada rencana gitu. Nggak punya rencana, jadi pokoknya kalau ada bisa, kapan? Sekarang bisa, oke sekarang. Dan yang susah siapa? Upline-nya. Upline-nya lagi punya jadwal ini. Di mana kau? Oh lagi mau keluar ini, mau presentasi. Bantu dulu saya. Oh begini saya punya jadwal, harusnya kau atur jadwal. Macam mana pula kau? Matilah kau dimakan cacing. Oh. Kau bantulah saya dulu. Jangan dulu pikir gitu.
Pas upline-nya nggak mau bantu, apa dia bilang? Upline-ku tidak mau bantu saya. Padahal rencanamu yang mendadak. Emangnya upline robot gitu? Lu sadar diri kek. Kalau mau minta bantuan, ramahin upline, bukan jadiin pembantu. Sekarang upline itu jadi pemeran pengganti. Upline, tolong presentasiin ya, saya mau nikahan dulu. Betul nggak? Untung Anda nggak jadi downline saya. Kalau jadi downline saya tak tinggal. Tak tinggal, bener. Banyak manusia yang bisa dibantu. Bukan cuma Anda gitu. Tapi Pak, itu satu kaki saya. Oh iya, bantu. Tinggal satu kaki. Dia mati kan habis. Iya tuh. Kalau Anda sebagai downline, Anda mau minta bantuan sama upline, senangin upline-mu. Karena upline itu berdasarkan kenyamanan. Saya punya berapa leg, saya ada nyaman beberapa orang. Nyaman banget saya kalau kerja sama mereka. Bener. Bukan nyaman karena dipijat-pijat, enggak. Dihargai secara tulus. Ditanyain di ini. Jadi saya nyaman bermain di situ, Pak, total. Begitu juga kalau Anda kepada upline Anda, kalau mau dibantu terus bikin nyaman dia. Nah, itu kenapa? Karena tidak punya blueprint yang jelas. Dia tidak punya blueprint, dia tidak punya. Jadi umpamanya besok dia mau bekerja di mana, dia besok mau bekerja di kaki apa, besok dia mau bagaimana, tidak ada. By incident. Halo? Oke, nggak ada. Oh nggak. Upline-nya tanya, bagaimana? Oh nggak ada presentasi Pak, semua menolak. Bagus kalau telepon. Kalau cuman BBM doang. Makanya sekarang lucu jawaban downline. Apa kata dia? Belum di-read. Belum di-read sampai sekarang. Emang mau tunggu di-read dulu? Terus upline-mu terus nongkrongin kau gitu? Sampai nunggu jadwal gitu? Emang upline nggak punya kehidupan lain? Emang upline tercipta itu dari tulang rusukmu? Lucu lu. Aplaus buat Anda semuanya. Aduh, rugi banget saya nggak bawa downline saya ke sini. Ya iyalah, CM ini kan paling penting. Ini kan paling penting. Ini kan materinya disiapin, Pak. Kalau vision seminar, gampang. Sukses. Udah. Orang udah pada tahu. Udah. Bener kan? Kita ngomong. Closing orang, bener gak? Gila kalau Vias. Kenapa dia bilang? Gila, gagap aja bisa. Bener gak? Keren bisnis MLM ini, keren. Positif semuanya. Orangnya positif. Tidak ada blueprint. Jadi bagaimana di awal Anda harus punya blueprint yang jelas. Anda harus punya blueprint. Anda harus punya blueprint. Nah, Abdi Swardin itu bekas bintang 3 enggak? Iya, betul. Bintang 4 pernah? Bintang 5? Bintang 6 pernah? Bintang 7? Bintang 8? Bronze line yang 1 bulan, silver lion. Bronze line ke silver lion 1 bulan, silver lion ke gold 6 tahun. Naik turun bisnisnya. Saya mengalami 2 kali kekalahan bisnis. Di bintang 7 1 kali, di silver lion 1 kali. Ini kekalahan bisnis yang gitu. Tapi saya masih di sini. Tahun ini saya nggak pernah nyangka bisa terima villa. Tapi tahun ini saya bisa terima villa. Padahal saingannya banyak banget dan gede-gede. Saya nggak pernah dihitung, tapi saya yakin saya pasti dapat. Saya tinggal tanya sama upline, apa yang saya harus lakukan biar saya terima villa? Upline bilang, kelebaranmu segini, kelebaranmu yang pertama segini, kelebaranmu kedua segini omsetnya, rata-rata. Kau kejar itu, kau pasti terima villa. Itu nggak hitungannya. Pak Nursam begitu. 1 tahun saya kejarin itu terus. Tidak ada yang tidak mungkin kalau mau berjuang, betul? Tapi harus punya perencanaan. Sekarang semangat, nggak pernah ditulis. Daftar nama di BBM, ditulis di situ prospek Abdi, prospek Siti. Jadi pas ketik pros, keluar semua prostitusi. Ketik pros, keluar semua prospek. Teng, Samsungnya hang, error semua, hilang semua kontak, betul nggak? Betul. Kalau kontak batin hilang, nggak apa-apa. Ini kontak prospek hilang, habis duit.
Makanya ditulisin, sampai ditulisin semua. Besok jadwalnya apa? Ada blueprint. Apa tujuanmu ke depan? Betul nggak? Apa tujuanmu ke depan? Nah, saya tahu, saya sudah punya blueprint yang jelas. Saya sudah tahu. Jadi apa saya nanti? Saya sudah tahu. Tinggal nanti Allah nentuinnya saya jadi atau enggak. Yang penting saya berencana dulu, betul nggak? Saya berencana dulu. Kalau sekarang Anda jalankan bisnis ini, ya insya Allah. Soalnya insya Allahnya orang Indonesia itu beda. Saya tidak tahu insya Allahnya orang Medan. Insya Allah takut apa gimana gitu. Kayak gitu. Jadi harus punya blueprint yang jelas, ya. Harus punya blueprint, harus punya goals, harus punya target yang jelas. Yang kedua, tidak belajar. Jadi jalanin bisnis ini ya nggak belajar, nggak pertemuan, nggak dengar kaset, nggak starter pack, percuma. Ada yang ngomong, oh saya sudah 4 tahun jalanin bisnis ini juga nggak berkembang kok. Saya tanya sama dia, pernah hadir pertemuan nggak? Bisa dihitung sama jari, dia bilang. Padahal kawan tahu nggak pertemuan? Pertemuan itu terus menerus secara konsisten, betul nggak? Bukan cuma sekali pertemuan, sekali enggak, sekali pertemuan, sekali enggak. Begitu juga di bisnis ini. Memang nggak kelihatan, efeknya tidak makro. Anda nggak hadir pertemuan, nggak kelihatan efeknya. Nggak seperti Anda buka toko langsung kelihatan efeknya. Efek makronya kelihatan, tapi ini efeknya mikro. Mental, semangat, itu akan kelihatan semua di situ gitu. Kalau Anda nggak pertemuan, itu sama kayak pertemuan itu kayak jemuran gitu. Kayak jemuran, kayak tiang jemuran. Satu tiang hilang, jemurannya itu letoy, disanggah dengan pertemuan-pertemuan. Pertemuan yang Anda tidak hadiri adalah pertemuan yang paling penting. Nah kayak gitu. Jadi tidak belajar, dia tidak belajar. Sama upline gak mau belajar. Ada downline saya ngomong, Pak yang penting saya kerja keras. Iya kau kerja keras. Kalau tujuannya ke Bandung, kau ke Surabaya, nyampe nggak ke tujuan? Nah, nyampe. Kerja keras, kerja. Tapi tujuannya ke Bandung. Tapi dia finishnya di Surabaya. Yang nggak nyambung. Karena kenapa? Karena nggak mau belajar, betul nggak? Yang ketiga, grup yang tidak produktif. Nah ini saya mau bahas juga nih. Grup yang tidak produktif. Di dalam grup terjadi pinjam meminjam uang. Tiap ketemu suka banget ketemu bareng, makan bareng, segala macamnya bareng, tapi tidak produktif. Ngobrolnya udah ngobrol ngalur ngidul, yang penting kumpul grup. Tag di Facebook, kumpul-kumpul sama grup, padahal tidak produktif. Upline-nya jangan ikut-ikutan di situ juga. Upline-nya harus ngasih jadwal, jam 11 kita pulang ya. Kita mau istirahat karena besok kita presentasi. Jangan ngumpul di situ. Anda kalau ngumpul di situ bablas ngomongnya. Kita bicara bisnis loh, bukan bicara kumpul-kumpul geng motor. Makanya saya bilang bisnis ini itu profesional, tapi dijalankan tidak profesional. Kumpul-kumpul yang nggak jelas, mentang-mentang mahasiswa, tapi kumpul-kumpul yang nggak jelas. Berlakulah sebagai seorang profesional. Ngomong bisnis. Kalau umpamanya udah ngumpul-ngumpul terus itu kemana-mana ngomongnya itu. Betul. Kemana-mana ngomongnya. Dan grup itu kalau udah ngomongin crossline, upline, downline, pasti grup tidak produktif. Kenapa? Tidak ada yang mereka kerjakan. Kalau mereka lagi mengerjakan sesuatu, kalau mereka lagi mengejar goals, mereka tidak peduli dengan crossline, upline atau downline. Yang penting mereka. Kalau udah ngumpul-ngumpul tuh karena keseringan kumpul, akhirnya ngomong, Pak, kok grupnya Pak itu ini sih, kok grupnya Pak itu sih ini. Aduh, memang nggak kelihatan efeknya. Efek makronya nggak kelihatan, tapi mikronya kelihatan. Duplikasi itu akan terjadi. Di atas geng motor, di bawah geng sepeda, di ini macem-macem udah grupmu itu, tidak produktif jatuhnya. Meeting sistem penting, ketemu, meeting sharing segala macam penting. Tapi kalau udah cuma ngumpul-ngumpul doang, apalagi ngumpul dengan crossline, gak ada upline-nya, larang keras. Saya sama ini ngumpul, crossline, upline-nya gak ada, larang keras, tegur keras. Gak berani negur. Jangan dong, tegur dong. Hal-hal yang baik belum tentu benar. Tapi hal-hal benar udah pasti baik, walaupun sakit. Betul gak? Tapi kan nawaitunya kita kan baik, betul nggak? Itu. Jadi buatlah grupmu produktif. Kumpul-kumpul, latihan phone session. Oke, mana kita kumpul di mana? KFC Tengku Umar. Ya benar ya. McD Tengku Umar. McD apa? Kumpul-kumpul. Ayo Pak, mana? Daftar nama, buka gitu.
belajar gitu. Oh ya ini. Udah dengar kaset ini belum? Kita mau bahas kasetnya ini ya. Kasetnya Pak ini tuh keren banget loh mengenai ini. Oh kita dengar bareng yuk. Itu produktif. Itu produktif. Bangun profesionalisme di bisnismu. Mau Anda mahasiswa, mau Anda pelajar, tapi kalau Anda profesionalisme, kedewasaan bukan dilihat dari umur, tapi tindakan. Nah begitu juga dengan kedewasaan berbisnis. Upline panggil downline-nya, Don, ke rumah ya. Pas sampai di rumah apa? Bantu ngecat. Soalnya saya pernah melakukan kayak gitu. Akhirnya tidak produktif, betul nggak? Apa yang saya ungkapkan karena saya pernah melakukan itu. Kalau Anda dengar ceritanya upline saya itu saya undang waktu saya home meeting, itu lagi minum. Anda tahu minum tuak gitu. Karena dulu saya anaknya bandel sekali. Saya tidak pernah goyang dari apapun, walaupun Tiansi diterpa badai seperti apa, saya tidak goyang karena kesetiaan saya ini udah luar biasa banget gitu. Tiansi ini yang membuat saya seperti ini gitu. Bukan berubah secara harta atau segala, enggak. Membuat saya jadi cinta sama orang tua saya, membuat saya jadi cinta sama proses. Jadi makanya saya ini sama Tiansi ini bukan cuma bicara sekedar uang, enggak. Jatuh-jatuhnya kalau Tiansi berhenti Pak, Tiansi hancur, saya sudah nggak akan menjalankan MLM lagi, pasti itu. MLM pertama saya dan insya Allah MLM terakhir saya. Karena terlalu banyak gitu, terlalu banyak yang dia kasih gitu ke saya, terlalu banyak yang dia kasih untuk saya hianati gitu, ya nggak? Iyalah mau naik turun, saya tahu kok ada hadiah bagi orang-orang yang bertahan. Bener kan? Hadiahnya barusan kan? MP baru, semua naik peringkat. Kita bintang 5 dulu ngos-ngosan. Sekarang baru join, diselamatin upline, selamat bintang 5. Wah, apa-apaan ini? Kita harus nyimbangin kaki untuk naik jadi bintang 8, 7. Pegang di sini meleot. Pegang di sini berhenti. Pegang ini, pokoknya kayak tarik tambang. Gitu kerjanya dulu. Sekarang enggak, satu kaki naik peringkat. Pas downline-nya bilang up, saya jalan udah 8. Downline-nya pasti bilang selamat up, bintang 8 juga. Padahal satu kaki doang, betul gak? Iya, keren. Tapi jangan terjebak dengan peringkat. Yang paling penting dari bisnis adalah bonus. Mau peringkat bintang 7 bonus 20 juta atau bintang 8 bonus 10 juta. Itu dia. Cuman Tiansi ini pintar, dia tahu kebutuhan manusia yang paling tinggi adalah penghargaan. Dia kasih penghargaan dulu kan, main momentum nih. Nah ini momentum nih, lagi momentum nih, Anda lagi mengendarai momentum, jangan sampai Anda kehilangan momentum. Itu pertemuannya dibanyakin. Anda mau bermain dengan gaya lama bisa, tapi gaya ini khusus untuk networking. Kenapa? Karena dia dua sisi, ada penjualan sama perkembangan, betul nggak? Bonus A sama bonus B. Kalau Anda pegang bonus A, insya Allah bonus B juga bisa terakomodir. Tapi kalau Anda cuma pegang bonus B, bonus A Anda nggak dapatin. Nah, bagaimana bermain dengan bonus A? Sedangkan platinum itu 10 juta. Anda harus pakai orang ketiga, yaitu pertemuan. Kalau Anda mau closing sendiri 10 juta, repot nggak? Repot lah. Jadi makanya pakai pertemuan, home meeting. Saya bisa minta di Pak, papan whiteboardnya. Dikit ya, bagi ya. Nanti konsultasinya ke upline masing-masing ya. Tapi saya bagi dah. Saya pengen bagi keunggulan marketing plan. Kalau yang Anda lihat di marketing plan miliaran kan? Tapi kan ada yang nggak nyampe otaknya. Betul nggak? Ngelihat angka miliaran itu bukan termotivasi, malah demotivasi. Justru kehilangan akal sehat dia. Saya pengen hitung yang kecil-kecil, ya. Hitung saya yang kecil-kecil, Anda lihat bonusnya berapa. Kita tidak usah bicara bonus lain, kita nggak usah bicara bonus bimbingan, kita nggak usah bicara bonus frontline, kita nggak usah bicara apa. Bonus perkembangan aja, ya. Kita bicara bonus perkembangan. Kelihatan? Bulat ketemu bulat. Kerjaan saya 13 tahun kayak gini nih. Yang diketawain orang itu, kalau kita di mall itu kan takut kalau bulat ketemu bulat. Akhirnya gambar orang. Ini kejadian bukan
Sebenarnya bisa terjadi untuk 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan. Tapi kita ambil aja kejadian ini itu terjadi 6 bulan ke depan, ya. Kejadian ini terjadi 6 bulan ke depan. Kalau 6 bulan ke depan, Anda bisa sponsori 3 orang? Bisa nggak? 6 bulan ke depan. Jadi berproses dari sekarang ke 6 bulan ke depan. Tiap 2 bulan 1, tiap 2 bulan 1, tiap 2 bulan 1, ya? Bisa? Masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal, kasih tahu tulang. Ya, kalau nggak masuk akal kasih tahu saya, ya. Oke. Ini minggu pertama. Kalau di One Vision segala macam itu kan kalau kita ngelihat bonusnya 100 juta lebih, betul nggak? 1 minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Oke? Kita bagi ya. Ini kira-kira punya motivasi nggak? Pasti dong, ya kan? Kita cari yang aktif dong. Kan kita tinggal bilang orang, cukup ngerekrut 2 aja, betul nggak? Kita ngerekrut 2 aja. Pak, sampai kapan? Kalau di grup saya gini, kalau di grup saya ya, Anda konsultasi di. Kalau di grup saya begini, kau ngerekrut 2 aja kau. Kau ngerekrut 2. Sampai kapan, Pak? Sampai kau ngerasa 260 juta kurang per bulan. Kan maksimal payout-nya kan 65 juta. Kali 4 sama dengan 260 juta. Kalau dia ngerasa 260 juta itu kurang, baru silahkan dia melebar. Prospek ngelihat lebih enak ngelihat 4, 3, apa 2? Iya kan, kita tinggal bilang kau rekrut 2 aja. Tapi nggak bisa ngelihat. Bisa. Kalau di MLM lain kan mungkin ada maksimal payout-nya, mungkin taruhlah 20. Ya kan? Ini maksimal payout-nya mereka. Tapi kalau mereka mau tambah maksimal payout, mereka harus beli platinum lagi, betul nggak? Kita tahu nggak gimana? Ngelebar doang. Ini sistem ngeri, ini sistem hibrid. Ini kaki A, ini kaki B, ini kaki C. Minggu pertama kaki A ini cuma ngerekrut 1 platinum. Kita hitung platinum aja. Platinum ini kunci sebenarnya. Mau downline-nya bronze semua, tetap dia dapat 15%. 1 platinum itu sama dengan 10 bronze. Kalau Anda 10 bronze ini lebih enak ngejarnya daripada 1 platinum, sama aja bonusnya. Tapi Andanya harus platinum. Ngerti? Andanya harus platinum. Mau di bawah itu bronze, silver, bronze, silver, bronze, silver, silver. Yang dihitung omset. Omsetnya yang dihitung. Dikali berapa? Kali 15%. Pairingnya platinum berapa? 11% pairingan pertama, 12% pairingan kedua. Mau berapapun omset, mau tetap pengalinya seperti itu. Jadi platinum ini harus, kalau Anda mau gede bonusnya. Harus, kalau Anda mau gede bonusnya ini harus. Tapi saya ambil aja ya 1 platinum. Si B ngerekrut 2 platinum. 6 bulan ke depan ini ya. Satu-satu aja. Si C ngerekrut 1 platinum. Di minggu kedua si A ngerekrut 2 platinum. Si B ngerekrut 1 platinum. Si C ngerekrut 1 platinum. Di minggu ketiga ngerekrut 1 platinum, 1 platinum, 2 platinum. Di minggu keempat 2 platinum, 2 platinum, 1 platinum. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk ya? Masuk. Berarti ini di pairing ke sini dapat 10 juta, kan? Betul? Dapat 10 juta. Nah, 10 juta di pairing kali 11%. Sama dengan 1,1. 1,1 terus ini sisa 10 juta toh? Sisa 10 juta di pairing ke sini. Berarti 10 juta kali 12% sama dengan 1,2. Totalnya berarti sekitar 2,3. Oke? Sama. Minggu kedua 2,3, minggu ketiga 2,3, minggu keempat ini pairing ini ya. Bener kan? Ini pairing ini berarti 20 kali 11% berapa? 2,2. 2,2. Yang ini untuk minggu depan. Oke, kita hitung bonusnya. 2,3 tambah 2,3 tambah 2,3. Total berapa semua? 6,9 tambah 2,2.
9,1. Pairing doang yang bisa kita hitung, bimbingan belum. Lu mau main-main dengan ini? Hal-hal kecil, bener gak? Kecil banget. Kalau ini pun Anda nggak nangkap, bingung saya. Saya cuma main 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1. Cocok Fongti. Nih, lihat nih angkanya nih, segini. Belum kalau bonus bimbingannya. Iya kan? Bonus bimbingan. Kalau bonus bimbingan Anda dapat 4 generasi itu, berarti ini generasi pertama nih Anda dapat. Generasi kedua Anda dapat. Generasi ketiga Anda dapat. Generasi keempat Anda dapat. 1, 2, 3. Ini berapa lapis nih? 4. 4 kali 6 ya. 6, 16 ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 2 berapa? 16. Total berapa nih? 40 ya? Ya taruhlah 40 deh. 40 bonus bimbingan dari 40 titik 4 generasi, belum dihitung dengan 9,1, belum bonus frontline. Kalau macam kami yang diamond ini belum bonus elite. 0,2 sih, tapi pembaginya kecil banget. 0,2 dari 80 miliar berapa tuh? Hitung aja sendiri loh. Terus kalau udah ngelihat angka gede kayak gini, Anda mau main-main gitu? Ini baru awal loh. 1 platinum, 2 platinum, 1 platinum, 2 platinum, tapi angkanya sudah di angka 9,1. Ini angka ngeri. Kalau Anda pahamin ini, banyak orang nggak paham ini. Kenapa dia nggak mau platinum? Bukan nggak ada duitnya, tapi dia takut. Bapak Ibu, mall apa yang paling gede di sini? Center Point. Di situ ada jualan handphone nggak? Ada. Bukalapak di situ, Bukalapak handphone itu berapa juta 1 bulan? Taruhlah 4 juta. Sama kayak Jogja ya. Kalau di Jogja, Ambarukmo Plaza 4 juta 1 bulan. Kita bikin lapak untuk mau jual handphone, ya. 4 juta 1 bulan. 1 tahun berarti 48 juta. 1 tahun beli lapak doang. Belum sama handphonenya. Di Tianxi, Anda beli lapak platinum 11 juta sudah dengan produk dan berlaku seumur hidup. Potensi income sama, bahkan lebih. Kerja kerasnya sama. Ngapain takut? Berbisnis kok takut, bro? Mau hidup kayak gitu terus? Orang miskin itu takut. Tapi kalau orang kaya itu orang-orang berani. Pasti ada duit. Orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 alasan buat gagal. Applause buat Medan. Mengerti ya? Berarti harus platinum ya? Iya dong, haruslah. Kalau nggak platinum ya urusanmu, bukan urusanku. Terserah. Emang rugi saya? Nggak rugi lah. Cash flow macet. Nih. Terima bonus, langsung McD. Bonus 1 juta. Ajak semua upline downline, perayaan ulang tahun 1 bulan 1 kali. Cash flow-nya macet, akhirnya menyalahkan apa? Tianxinya, operasionalnya pak, ini pak, itu pak. Uang bensin saya nggak ada pak. Padahal kalau Anda nggak di Tianxi juga tetap naik kereta. Kalau Anda nggak di Tianxi juga tetap naik kereta juga. Ngapain pas di Tianxi nyalahin apa bensin kereta? Anda nggak di Tianxi pun naik kereta juga, betul nggak? Iyalah, cash flow-nya macet. Ini bahaya nih. Makanya hindari pinjam meminjam uang. Jangan sampai pinjam meminjam uang. Downline ke upline nggak boleh pinjam duit, apalagi upline ke downline. Di bisnis saya, di grup jaringan saya, yang saya paling wanti-wanti adalah keuangan. Masalah tiket keluar masuk pertemuan, saya paling konsen ke pinjam meminjam uang ini. Karena saya pernah hancur lebur gara-gara ini. Kalau umpamanya saya dengar kasus bintang 6, bintang 5 itu, saya yang langsung BBM dia. Karena saya paling konsentrasi dengan ini. Karena ini menyangkut integritas, menyangkut attitude. Nah banyak orang nggak tahu ini. Makanya saya bilang kalau Anda hebat, Anda petarung sejati, berjuang di MLM. Di MLM, Anda nggak bisa nyogok. Anda nggak bisa bohong-bohong di MLM. Jujur terus. Begitu. Jadi saya paling konsentrasi. Jadi hati-hati dengan cash flow macet ini.
Belum apa-apa udah pakai handphone yang bagus. Jangan dulu, sabar. Sabar. Pergunakan untuk hal-hal yang lebih bagus. Tiket VS, tiket pertemuan. Udah, atur cash flow-nya, biar cash flow-nya nggak macet. Orang bisa berhenti. Di bisnis ini ada dua hal. Yang pertama adalah hubungan upline downline, dan yang ketiga adalah masalah keuangan. Coba cek upline Anda yang berhenti dan downline Anda yang berhenti. Masalahnya apa? Oke? Aplaus buat Anda semuanya. Kita sepakat tadi kan? Belak-belakan kan? Iya kan? Apa adanya kan? Masih mau diterusin? Oke. Berarti VS-nya besok. Cash flow macet. Terus yang berikutnya, kerja keras tapi tidak ada hasil. Kerja keras tapi tidak ada hasil. Kenapa? Karena tidak pakai pertemuan. Pak, closing orang susah sekali, Pak. Susah kali lah, Pak, closing orang, Pak. Bronze aja susah kali loh, Pak. Upline-nya udah bilang, pakai pertemuan. Tapi, Pak, kalau nggak ada pertemuan bikin home meeting. Tapi, Pak, orang gagal selalu mencari masalah di setiap solusi. Kalau orang sukses selalu mencari solusi di setiap masalah. Kalau udah dikasih tahu upline, itu semua yang bikin gak nyaman upline. Jadi tiap dikasih tahu upline ngebantahin, lebih banyak ngomong downline-nya daripada upline-nya. Makanya kalau Anda lagi konsultasi sama upline, jangan banyak ngomong. Kita mau cari ilmunya upline, bukan Anda yang banyak ngomong. Sama kalau kayak presentasi, Anda ngajakin upline. Presentasi ngajakin upline buat closing. Pas sampai di tempat prospek, Anda yang lebih banyak ngomong. Terus upline ngapain di situ? Coba bayangin, coba. Besok kita follow up ya. Oke, datang ke tempat prospek. Pas duduk, oke. Kenalin upline aja enggak? Langsung duduk, langsung impianmu, ikan lohanmu. Udah selesai, udah ini alat bantu. Setelahnya, ya ada upline-ku. Saya pernah punya kejadian kayak gitu, Pak. Kos-kosan cewek gitu. Akhirnya downline saya bilang, Pak, kita follow up SPG rokok. Waktu saya masih bujang ya. SPG rokok. Wah, ayo. Cancel jadwal lain. Anak muda, Pak. Anak muda lah. Cancel jadwal lain. Oh, ini kos-kosan. Oke. Tapi masuknya itu kos-kosannya bagus. Tapi masuknya itu lewat sawah gitu. Nah sudah, downline saya bilang begini, pas sudah sampai di pohon pisang, dia parkir motor di situ, kan? Dia parkir motor di situ, terus dia bilang, tunggu sini ya. Saya bilang, sip. Kalau TKP sudah bersih, bahasa-bahasa kita kan bahasa-bahasa prajurit gitu kan. Kalau TKP sudah bersih, kita tinggal lempar granatnya. Oke, sip. Saya bilang, nanti kode saya ya kalau mau lempar granat, maksudnya datang. Oke, dia di sana. Saya di pohon pisang. Tak denger di sana tuh ketawa-ketawa gitu. Saya lihat 15 menit. Oh, masih ice breaking nih. Masih mencairkan suasana. Ini kan kalau sama cewek kan kayak gitu, harus dicairkan suasananya gitu kan. Wah, masih mencairkan. Setengah jam. Oh, kayaknya udah mulai presentasi nih. Kan? 45 menit. Oh, udah nggak bener ini. Udah nggak bener. Tiba-tiba dia datang 1,5 jam berikutnya. Sip. Saya bilang, kapan kita lempar granat? Nggak jadi, saya sudah lempar sendiri. Terus, ya kita pulang. Pulang, Pak. Itu downline prioritas. Dia yang mau bawa motor itu, kalau muncul iblis di sini, Pak, udah tak mutilasi loh lehernya. Dengan santainya dia ngomong, wah aduh thank you thank you apa? Thank you jagain pohon pisang. Lu lucu lu. Macem-macem Pak dulu Pak, kejadiannya Pak aneh-aneh. Ada juga downline minta GOP, masih bintang 6 saya udah diminta GOP coba. Dia sebar tiket, 500 tiket terjual Pak. 500 tiket tersebar.
Saya datang ke sana jam 7. Oh, belum. Dia bilang, masih sholat isya semua. Oke. Semangat saya kan. Semangat. Jam 8. Kok belum pada muncul? Mungkin habis isya pengajian, Pak. Jam 9 muncul 2 orang. Tak, saudaranya. Itu pun mau bawain makanan. 2 orang. Terus gimana nih, Pak? Dia udah mulai gelisah juga. Akhirnya saya jam 10, saya mulai kosongin kursi di belakang, kan gak enak tuh. Kan sudah disusun berapa ratus, terus nanti kalau yang datang cuma 50 kan gak enak. Toh? Jadi saya beresin yang di belakang. Saya beresin semua yang di belakang. Saya beresin, sambil beresin, bayangin, saya beresin ya. Beresin, terus saya tanya sama dia, ini jadi nggak? Oh jadi. Mungkin jam 10 pulang dari pengajian. Akhirnya curiga saya nanyain dia, 500 itu kesebar bagaimana? Pokoknya di tiap rumah tangga, Pak, saya sebar 1 tiket. Tiap rumah tangga sebar. Jadi dia cuma nyebar kayak koran itu loh. Saya bilang, ya Allah. Lucu-lucu, Pak, kejadiannya. Sama Pak Ucam dari Banjarnegara itu closing cuma 1 orang. Kita naik Vespa. Naik Vespa itu pulang-pulang, Vespa itu kan mesinnya di sini ya, ya kan? Pulang-pulang mesinnya ambruk. Dek. Ucam bilang, kenapa ini, Dik? Nggak tahu, kok jadi ceper ya? Kalau ngingat masa lalu, Pak, saya ketawa. Kenapa? Saya di posisi ini sekarang. Jadi prosesnya ngeri. Yang ngeri-ngeri sedap lah. Pak, mungkin orang lain masalahnya lebih besar. Cuman dia tidak mau ngomong. Karena dia cuma mau ngomong sama yang di atas. Bukan sama orang lain. Good fighter never show their pain. Seorang petarung yang baik tidak pernah memperlihatkan kesakitannya di depan orang lain. Jenuh. Kenapa jenuh? Karena nggak mau belajar. Kenapa jenuh? Karena kerja keras gitu-gitu doang, tidak produktif. Akhirnya begitu-begitu terus. Akhirnya jadi jenuh. Ya, jadi jenuh. 6 kesalahan. Yang pertama, tidak ada blueprint bisnis. Kenapa? Karena tidak sistem. Kalau dia sistem, dia dengar starter pack, dia dengar net fee, dia pasti punya goals. Dia pasti punya goals. Tidak belajar, berarti tidak sistem. Ya, tidak pernah pertemuan, nggak pernah dengar kaset, berarti nggak sistem kan? Benar kan? Cash flow macet, berarti nggak sistem. Karena nggak pernah dengar net fee, nggak pernah konsultasi sama apa. Kerja keras tapi tidak ada hasil. Iya, tidak kerja cerdas. Kerja keras doang tapi tidak cerdas. Berarti tidak sistem. Jenuh karena tidak sistem. Jadi sistem itu penting. Sistem itu sangat penting. It's very very important. Penting sekali. Kita bisa ngomong, kita bisa bernapas, kita bisa lari, kita bisa jogging itu karena sistem. Benar? Kalau satu sistem aja yang sakit, kita sakit. Betul? Begitu juga dengan bisnis ini. Kalau Anda nggak mau mempergunakan 7 langkah, 7 kebiasaan sama 3 prinsip dasar, itu sistem. Ya repot. Bukan repot lagi, Anda akan susah menjalankan bisnis ini. Jadi makanya harus sistem. Mengapa harus sistem? Karena sistem bisa diduplikasi. Sistem ini bisa diduplikasi. Sistem ini mengendalikan jaringan. Dia bisa mengendalikan jaringan gitu. Jadi mamanya Anda punya jaringan di mana, Anda punya jaringan di sana, dikendalikan dengan sistem, betul nggak? Yang ketiga, sistem mengontrol efektivitas jaringan. Nah, pas pertemuan, Anda punya 3 kaki nih, pertemuan. Anda lagi bangun 3 frontline nih, Anda lagi bangun 3 frontline. Nah, Anda lagi bangun 3 frontline, Anda kalau mau ngontrol efektivitas jaringan, itu di sistem. Jumlah net fee-nya berapa, jumlah starter pack-nya berapa, dan jumlah orang yang hadir di pertemuan berapa. Kalau mau ngontrol. Oke? Nah, seperti itu. Jadi kalau mengontrol, misalnya begini, ini OP minggu pertama. OP minggu pertama ini cuma bawa 1, ini bawa 5, ini bawa 20. OP minggu kedua, ini bawa 1, ini bawa 5, ini bawa 30. OP kelima ini nggak bawa orang, nggak hadir, ini bawa 2, ini bawa 40. OP ketiga ini nggak ada, ini bawa 50.
Kalau Anda kontrol dengan sistem, Anda tahu bekerja di mana. Dengan ngelihat kayak gini, kita kerja di mana? A, B, atau C? Loh, kok kerja di C sih? C kan gede. Ini strong leg nih. Kerja di mana? Di A dan B. Kerjanya apa? Bikin home meeting untuk supaya OP-nya ada orang. Kenapa pertemuan itu sedikit? Karena home meetingnya tidak ada, bro. Fasenya itu begini, bro. One on one. Kedua, terus ke HM. Ketiga ke OP. Keempat ke NDT VS. Kenapa ini bolong? Karena ini bolong, ini bolong. Begitu kan? Iyalah. Emangnya ini praduga saya? Kenapa ini bolong? Karena ini bolong, ini bolong. Itu aja kuncinya sih. Pak, orang di pertemuan gak banyak-banyak. Banyakin home meetingmu, bro. Banyakin presentasimu, bro. Satu hari, satu minggu, 7 orang Anda presentasi. Gak mungkin Anda gak bisa bawa 1 atau 2, betul gak? Aplaus buat Anda lah. Iya kan? Iyalah, nanti yang bintang-bintang 7, bintang 8 ini. Kan bintang 7, bintang 8, kalian betul-betul sekarang momentum Anda lagi kendarai nih. Ayo dong, banyakin pertemuan, saing-saingan, bersaing secara sehat. Siapa yang mau ngeledakin medan lagi nih, betul gak? Iya dong, di mana kuncinya? Parameternya di sistem mengontrol efektivitas jaringan. Kita efektif bekerjanya. Jadi kalau kita tidak pernah tahu ngitung-ngitung nih, kalau saya kan melankolis ya, saya koleris melankolis. Saya itu waktu dulu saya ngitung, kaki A saya berapa bawa orang, kaki B berapa bawa orang, kaki C berapa bawa orang. Saya selalu hitung. Nah, pada minggu itu, di mana kaki yang sedikit bawa orang, di situ saya home meeting gila-gilaan. Saya home meeting penuh. Saya bawa 3, 9 ya target kita ya. Saya janjian sama dia, minggu depan kita bawa 9 orang. Sepakat? Sepakat up. Ayo kita kerja habis-habisan. Saya transfer energinya, saya transfer keyakinannya, dan saya bareng sama dia. Bukan cuma kita menemani dia, tapi kita transfer semuanya, energinya. Nah kalau Anda nggak ada punya gairah, bagaimana downline? Pas downline ngomong, up, saya lagi down, up. Upline-nya bilang, saya juga down. Kalau upline itu, upline sangar itu, pas downline lagi punya masalah, saya lagi down, ke rumah. Padahal dia juga lagi punya masalah tuh. Tapi dia bagusin dulu muka dia. Kenapa? Apa masalahmu? Apa masalah? Masalahnya uang, Pak. Uang lagi. Matilah. Pas punya masalah uang baru ingat upline. Di panggung pas naik peringkat nggak nyebutin kata upline. Pas punya masalah, upline yang disalahkan. Pas lagi berkembang-berkembangnya, upline dilupain. Pas bisnisnya anjlok, upline yang disalahin. Bayangin coba upline, kasihan banget ya. Udah jadi pembantu rumah tangga. Upline, mau ke OP nih. Kita telepon dia. Don, ke OP ya. Aduh, up, nggak punya motor, up. Pinjam motor ya, up. Ya udah, padahal upline yang jalan. Betul? Betul nggak nih? Iya betul. Makanya mau diinsapin semuanya downline nih. Aplaus lah buat Anda semuanya. Sistem mempermudah proses kerja. Jadi proses kerja itu akan jadi mudah. Kenapa? Karena cuma mainnya di sini nih. Ini nih pertemuan ya. Pertemuan belum home meeting, belum segala macam. Ini masih pertemuan saya bahas. Bayangin loh, kita bisa ngontrol loh. Minggu pertama sekian, minggu kedua sekian, minggu ketiga sekian, minggu keempat sekian. Akhirnya masuk bulan berikutnya ada evaluasi. Ada evaluasi yang terjadi. Oh, saya lemah di kaki ketiga. Berarti di kaki ketiga yang saya Oh, downline saya ini, yang front langsung saya ini nggak bisa diarapin. Karena kan ada berlian, ada arang, betul nggak? Ya arang saja tidak bisa jadi berlian, betul nggak? Tapi berlian, mau di comberan pun mahal, betul nggak? Tapi arang mau di etalase pun arang. Jadi manusia itu ada tipikal 2. Downline itu 2 tipikal. Ada arang, ada berlian. Oh, downline kaki pertama saya ini arang. Downline saya ini arang. Nah, bagaimana caranya? Karena kita sudah pernah tahu bermain di situ dan tidak efektif. Akhirnya apa? Akhirnya kita cari kedalaman dia. Betul nggak? Kita cari kedalaman dia. Pegang kedalaman dia. Makanya kalau umpamanya, ini nih bagi saya ya. Kalau Anda lagi bikin daftar nama,
Anda bikin daftar nama, semua dampingin sama downline. Sehingga Anda tahu rumahnya, prospeknya downline itu, betul? Anda tahu. Jadi suatu saat kalau downline mau berhenti, Anda bisa ke sana. Anda bisa ke sana, prospek dia langsung tanpa downline, tapi pada saat dia mau join, kasih tahu downline-mu, yang kemarin di pohon pisang itu mau join loh. Downline-mu semangat lagi nggak? Iya. Jangan ngebosi jadi upline, bro. Berapa tiket? Udah di mana? Jatah pertemuan nggak? Tapi ente nggak ngelakuin. Ngebosi banget, nunggu. Kau tidak becus. Padahal downline tahu kakimu berapa. Betul enggak? Jangan ngelihat ke atas, ngelihat dirimu sendiri. Percuma Anda menyalahin orang lain kalau diri Anda yang enggak benar. Betul enggak? Semua manusia itu seperti yin dan yang, ada kelemahan dan ada kelebihan, ada hitam dan ada putihnya. Upline-mu biar bagaimanapun itu yang terbaik daripada upline-nya orang lain. Jangan sampai Anda membanding-bandingkan upline-mu dengan upline-nya orang lain. Karena Allah, Tuhan, memilih dia. Untuk apa? Untuk jadi pendampingmu di bisnis ini. Jangan sampai Anda membandingkan upline yang satu dengan upline yang lain. Oh, upline itu hebat, Pak. Upline yang ini hebat. Tidak, yang paling hebat itu upline-mu. Kenapa upline-mu paling hebat? Kalau nggak ada upline-mu, nggak ada Anda di Tiansi. Selesai. Kalau pada akhirnya upline-mu nggak ada, berarti Allah menyuruh Anda untuk mandiri. Karena Allah tahu Anda kuat. Selesai. Jangan banyak mengeluh lah. Waktu berputar terus, Anda mengeluh terus. Ibu saya pernah sakit, saya cuma bilang gini, "Mah, Desember mau umroh loh. Mama sehat, besoknya sehat." Benar, serius. Saya kasih harapan terus sama orang tua saya. Ada harapan, ada hope. Kebangkrutan yang terbesar bukan karena Anda nggak punya uang, tapi karena Anda kehilangan harapan. Aplaus buat Anda semuanya lah. Sistem memberi informasi kebocoran bisnis. Kebocoran bisnis itu maksudnya kayak begini. Bocor-bocor bisnis ya. Biasa mamanya ini ngambil tiket 10, ini ngambil tiket 10, ini ngambil tiket 10. Nah 10 ini lunas, 10 ini lunas, ini nggak lunas, ini bocor. Ini bocor nih berarti di sini. Ada yang salah di sini, integritasnya atau apanya. Kita udah tahu ini bocor. Nah kalau udah bocor ya obatin dong. Betul nggak? Makanya dengan sistem kita tahu. Kalau kita nggak pakai pertemuan, kira-kira kita bisa? Mohon maaf, saya tidak bicara jualan. Saya tidak bicara bagaimana online. Karena dengan marketing plan hybrid ini, Anda nggak bisa enggak. Harus recruiting. Kalau Anda mau main jualan di sini, bisa. Tapi lama. Anda cuma dapat keuntungan 15% dari platinum. Kalau mau main jualan, Anda nggak bisa pairing-pairing begini. Kalau mau main jualan, Anda nggak bisa bimbingan-bimbingan begini, Anda nggak bisa. Makanya rubah kebiasaanmu. Bangunlah home meeting lagi. Dari awal lagi. Nggak apa-apa. Anda pernah besar kan? Berarti Anda tahu bagaimana caranya besar, cuman Anda takut aja. Anda udah tahu bagaimana caranya besar. Anda udah jatuh berkali-kali, Anda udah tahu bagaimana cara bangkit. Ya bangkit lagi. Bangkit dengan hybrid gitu ya. Kebocoran bisnis. 1, 2, 3, 4. Sistem mengizinkan bisnis Anda berjalan tanpa Anda. Kayak saya sekarang. Hari Minggu nih VS di mana? Di Medan. Kebayang ya enaknya ya kalau pakai sistem ya. Benar nggak? Saya di sini nih, tapi di mana-mana OP, belasan OP di grup saya, GOP di mana-mana. Bayangin coba, enaknya kalau kita main sistem. Kalau kita nggak sistem, enak nggak? Nggak enak, gitu Pak. Nah, ini mengapa harus sistem? Untuk sistem, bukan cuma sekali menjalankan sistem, 2 kali menjalankan sistem, 3 kali, enggak, berulang-ulang. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan bukanlah suatu perbuatan, melainkan suatu kebiasaan. Keunggulan bukan suatu perbuatan, tapi suatu kebiasaan. Sukses bukan takdir, tapi perjalanan. 1000 mil ke depan harus ada langkah pertama.
Kalau Anda udah tahu main di hybrid, Anda harus bikin home meeting, one on one diperbanyakin segala macam, Anda harus melangkah. Kalau Anda nggak melangkah, Anda nggak akan bisa dapat semua total maksimal payout itu. Jangan tunggu tahun depan baru ketemu momentum. Ini momentum. Atas nama momentum, banyak orang pindah. Padahal momentum itu diciptakan. Leader 30% bakat. Mungkin karena dia bekas ketua OSIS segala macam, tapi 70% bentukan. Dan yang membentuk leader itu adalah di sistem. Kemarin waktu saya di Cina, 8 hari saya belajar, ternyata di sini kuncinya. Dan saya akan bagi sekarang sama Anda. Dan Anda bisa ngelihat kenapa banyak orang kerja keras. Anda ngelihat ada, oh yang sana kerja keras, tapi kok bisnisnya nggak berkembang-berkembang ya. Tapi di sini santai, kerja, home meeting di rumah, efektivitasnya bagus, tapi bisnisnya kok naik ya. Pernah ketemu yang kayak gitu nggak? Kenapa bisa seperti itu? Karena ini Pak, si A kerja kerasnya unlimited, habis dari Sibolga ke Irian, jauh banget ya. Tapi tidak naik-naik bisnisnya, reward tak kunjung didapatin sama dia. Betul gak? Nah, tetapi pertemuan gak pernah ikut, gak pernah baca buku, gak pernah denger kaset, diundang upline untuk ngomong-ngomong segala macam, gak pernah mau, dengan alasan harus kerja keras dulu, malu sama upline. Jangan malu, justru karena bisnismu lagi turun, Anda harus ke upline. Saya heran sama downline, selalu nanti pada saat bisnisnya lagi bagus, baru pengen ketemu upline. Tapi bisnisnya lagi turun, gak mau. Kenapa? Gengsi, itu yang koleris. Kalau yang melankolis, apa-apa pasti ketemu upline terus. Ketemu masalah kek, mau ajak makan kek, mau ngucapin. Kalau melankolis ini, upline gak ngucapin ulang tahun aja jadi masalah sama dia. Iya, upline saya udah gak peduli sama saya. Upline saya udah gak care. Cuman masalah ulang tahun doang. Capek deh. Melankolis kalau sangguin gak pikir yang kayak gitu. Ulang tahunnya aja dia lupa. Ini leadership, tidak pernah baca buku, dengar kaset segala macam, nggak pernah. Akhirnya leadershipnya 2. Ketemunya di titik mana? Sini kan? Ini volumenya. Yang satu leadershipnya pertemuan, konsultasi, home meeting segala macam. Oh, baca buku sering. Atas. Kerja kerasnya tidak lebih baik daripada ini. Bahkan cuman berapa kerja kerasnya paling karena dia kerja ya Jumat Sabtu Minggu baru dia kerja. Jumat Sabtu Minggu, kalau ini enggak, mahasiswa ini, mahasiswa nih Pak, full time, full heart, everlasting love. Enggak jelas lah itu. Ini dia belajar, dia pertemuan, dia sering konsultasi sama upline, ketemunya di titik sini. Mana yang lebih besar volumenya? Itulah makanya leadership itu penting. Jadi jangan main-main dengan leadership. Ini oleh-oleh saya di Cina kemarin. Ini yang paling nampar banget saya. Saya udah tahu, saya tidak tahu membahasakan, tapi saya ngerti, ini vital. Dan saya dapat cara menerangkannya. Anda mau sekerja keras apapun, tapi kalau tidak teachable sama upline, volume bisnis Anda nggak akan ada. Anda kerja keras seperti apapun, tapi kalau Anda nggak pernah pakai pertemuan, bisnis Anda nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau Anda enjoy segala macam, enjoy, kerja keras naikin. Kalau mau dinaikin lagi bisa ya benar. Naik lagi. Naikin apa? Atas bertumbuh terus, volume bisnisnya kayak gini. Makanya jangan heran, ada orang yang kerja keras Anda lihat, downline saya yang satu kerja kerasnya minta ampun, tapi kok nggak menghasilkan. Downline saya yang satu tidak terlalu kerja keras, tapi pertemuan datang, kalau lihat dia auranya enak, ya. Dapatnya ada kan downline kayak gitu ya? Auranya enak kalau lihat dia kita tenang gitu. Kalau ngelihat dia itu, saya kalau kayak lihat Teddy itu, kalau kayak ngelihat Teddy itu semangat sendiri saya. Baru datang itu saya udah semangat. Dan orangnya itu udah positif dari awal. Ada satu kesalahan saya yang saya cerita sama dia waktu dia naik God Lion. Saya bilang, Ted, kok ingat nggak waktu kau bintang 2? Iya, ingat Ab. Dia kan nggak punya motor. Sama lah, saya juga nggak punya motor dulu.
Terus dia udah bikin janji sama saya hari Senin. Hari Rabu malam jam 7 saya bikin home meeting. Cuman karena Teddy ini bintang 2, kaki kecil. Saya punya strength lock gede banget, orang Ambon tuh. Gede banget. Wow, saya main di situ terus. Nah, hari Rabu itu tiba-tiba saya mau diajakin makan sama si yang orang Ambon itu. Diajakin makan. Pas diajakin makan, saya lupa kalau saya bikin janji sama Teddy. Kalau downline biasa, itu udah merajuk pasti. Kalau yang biasa-biasa. Kalau yang mental-mental biasa, manusia biasa. Tapi yang saya hadapi ini, itu out of the box pikirannya. Kalau pas saya datang, saya bilang, aduh, nah pas saya mau keluar sama itu anak, kan dibonceng tuh. Teddy datang, jemputin saya. Kenapa? Aduh Ted, akhirnya saya bohong sama Teddy. Saya udah bikin janji di sana, ternyata udah 2 minggu yang lalu, padahal makan. Iya bener, saya harus berbohong gitu, karena dia datang langsung, aduh iya ya, saya meeting ternyata. Saya meeting ternyata. Akhirnya tahu nggak? Pada saat itu dia bilang apa? Teddy-nya, sip up, siap. Habis home meeting saya kabari lagi up, saya nanti kesini untuk buat konsultasi. Biar home meeting ini saya pegang sendiri dulu. Bayang nggak lu? Makanya dia diamond. Itu ciri-ciri downline hebat. Belum apa-apa udah ngeluh, belum apa-apa udah ini. Komplain sama upline, bukan langsung ke upline-nya tapi tulis di Facebook pula. Biar apa? Biar crossline lihat gitu. Kan saya suka main Facebook. Saya ini aktivis Facebook, Pak. Bener, karena saya ngontrol jaringan saya di Facebook. Saya ngontrol jaringan saya di Facebook. Saya lihat ada bintang 7, bintang 6 saya bahasanya nggak menarik, saya langsung WA dia. Hapus Facebookmu, nggak enak downline-mu lihat. Saya pantau terus, itu kerja. Makanya istri saya tahu kalau saya lagi pegang Facebook, saya lagi kerja. Bener? Iya Pak. Karena saya juga punya grup. Jadi kalau mamanya saya lagi ngadain kayak gini, ada siaran langsung di grup itu. Jadi satu Indonesia lagi ngelihat saya nih sekarang grup saya. Karena saya bikin siaran langsung punya grup. Ada yang tahu, ada yang nggak tahu, bener nggak? Kenapa? Karena tidak tanggap cepat dengan perubahan. Makanya jangan main-main loh dengan media sosial. Orang pakai media sosial buat jualan produk, saya beda. Anda lihat Facebook saya langsung semangat, betul nggak? Saya bukan jualan produk di situ, saya jualan bisnis. Orang bilang, teman-teman saya bilang sombong sekali, bukan, saya lagi jualan. Saya lagi jualan kok di Facebook itu, bukan mau sombong-sombongan, itu bukan karakter saya. Tapi saya lagi jualan di situ. Anda malu mau pakai Facebook itu, mau motivasi segala macam? Oh udahlah, posting yang mau Anda mau lah. Tapi jangan posting lagi bete nih, lagi suntuk. Ngapain? Apalagi kalau masalah sama upline, masalah sama downline, Anda cerita di Facebook. Ngapain? Benar nggak? Pergunakanlah media sosial itu dengan bijak. Kalau Anda yang sudah bersuami istri, pergunakanlah Facebook itu dengan bijak. Bahaya juga tuh media sosial tuh. Benar. Nah kayak gitu. Jadi pergunakanlah hal-hal yang bijak, pergunakanlah semua Bapak Ibu. Jadi bisnis ini menarik, menarik sekali. Dan dari kita perbincangan kemarin itu, Anda sudah tahu kan kelemahan Anda di mana? Kan yang paling penting itu. Anda udah tahu Anda lemahnya di mana. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Manusia diciptakan sebagai pemenang di muka bumi ini. Kalau Abdi Suardin bisa, Anda jauh lebih bisa. Bayar prosesnya, bayar harganya, enjoy, santai, ya, nikmati musik-musik yang Anda senengin dalam menjalankan bisnis ini. Kalau Anda lagi naik motor sekarang, pasang Walkman, putar musik yang paling Anda senangi, dan Anda bilang, suatu saat kalau saya vision seminar, saya akan impact dengan lagu ini. Anda lihat ke depan, jangan lihat masalahnya. Saya pernah mengalami 2 kali jatuh. Pada saat di posisi bintang 7 dan posisi di Silver Lion. Tapi saya bisa bangkit lagi. Di Silver Lion, itu Teddy, itu hampir berhenti. Pas saya telepon, udah di atas atap perbaiki antena orang buat makan. Bener. Tapi sekarang, saya pernah melihat 2 orang dalam hidup saya. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Tapi sekarang bangkit sebangkit-bangkitnya. Yang pertama saya lihat upline saya, Pak Nursam.
Jatuh banget, sakit 2 tahun. Tapi pada saat dia sembuh sakit, 2 bulan setelah sembuh sakit, langsung got pelayan. Jadi nggak bisa pulang, nggak bisa langsung menggigit, langsung tiba-tiba. Kayak gitu, jadi nggak bisa itu. Ada penyakit apa, ada kalium gitu. 2 tahun nggak ngapa-ngapain, bisnisnya itu, morat-marit, bener. Tapi pada saat dia bangkit, ngeri Pak. Yang kedua downline saya, Teddy Setiawan. Bangun bisnis bintang 8 di Jogja. Punya 2 mobil, 1 rumah. Hancur bisnisnya ya karena gaya bermain. Gaya bermain kita menjalankan bisnis ini segala macam. Hancur, habis, jual semua. Ke Pekanbaru, ngontrak. Istrinya itu diungsikan ke kampung halaman istrinya. Dan dia bangun bintang 8 dengan motor dan rumah kontrakan. Sekarang Anda boleh lihat Facebooknya lah. Kece badai. Gila. Makanya saya pernah lihat orang bertarung habis-habisan. Saya pengen lihat Anda lagi.